Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti. Masih di pengantar akuntansi 1 ya, bab 4. Kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Nah, jadi tujuan pembelajaran bab ini yang pertama adalah menjelaskan arus informasi akuntansi ya, dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian kita siapkan laporan keuangan ya, laporan keuangan dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Laporan keuangan ada 3 ya, masih ingat? Laporan laba rugi, laporan perubahan posisi pemilik atau posisi perubahan ekuitas ya, maaf. Kemudian laporan posisi keuangan. Kemudian setelah neraca saldo yang sudah disesuaikan disiapkan, kemudian laporan keuangan sudah disiapkan, kemudian kita akan membuat ayat jurnal penutup ya. Jadi kita akan membuat ayat jurnal penutup, kemudian kita posting juga jurnalnya ke dalam buku besar, kemudian barulah dibuat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian menjelaskan siklus akuntansi ya. Kita akan jelaskan siklus akuntansi, kemudian ada contoh mengenai siklus akuntansi untuk satu periode. Nah, untuk analisis interpretasi mungkin lain waktu kita bahas ya. Oke. Nah, arus informasi akuntansi ya, itu dimulai dari kertas kerja ya. Jadi ini ada kertas kerja. Jadi setelah kita membuat neraca saldo, kemudian kita melakukan penyesuaian. Nah, di situ kita akan memerlukan kertas kerja. Ya, kemudian dari hasil neraca saldo yang sudah disesuaikan ya dari kertas kerja ini akan diperoleh laporan keuangan ya yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas pemilik dan juga laporan posisi keuangan. Neraca saldo yang belum disesuaikan itu digunakan untuk menguji apakah total saldo debit itu sama dengan saldo kredit ya. Karena kan kita memasukkannya ke dalam buku besar dan kita perlu neraca saldo untuk memastikan apakah saldo-saldo yang ada di debit dan di kredit di dalam buku besar itu sama ya. Jika berbeda, maka pasti telah terjadi kesalahan. Nah, kemudian nanti kesalahan-kesalahan tersebut akan kita temukan dan kita koreksi sebelum proses akhir periode. Ya, penyesuaian-penyesuaian tersebut ditambahkan atau dikurangkan ya dari jumlah yang ada dalam kolom neraca saldo yang belum disesuaikan untuk memperoleh jumlah yang tercantum pada kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, total kolom dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ya itu akan memverifikasi apakah saldo debit dan saldo kreditnya setelah penyesuaian itu jumlahnya juga sama. Oke, ini adalah contoh laporan keuangan dari Solusinet ya. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Ya, yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi, kemudian hasil laba ya, hasil dari laporan laba rugi itu apakah laba atau rugi, itu akan kita masukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik ya, dan kalau laba itu akan menambah modal, kalau rugi akan menurunkan modal. Nah, jumlah dari modal akhir itu akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan ya pada akun modal ya. Di sini modal Kristina. Nah, di sini kita ulang lagi ya, walaupun di video sebelumnya sudah dijelaskan juga tentang laporan-laporan keuangan ya. Jadi laporan laba rugi ini disiapkan secara langsung dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian yang dimulai dengan pendapatan jasa ya. Ini dimulai dengan pendapatan jasa. Kemudian beban-bebannya kita susun berdasarkan dari jumlah yang paling banyak ke jumlah yang terkecil. Dan untuk beban lain-lain itu kita letakkan di akhir ya, meskipun jumlahnya besar. Ya, kemudian laporan ekuitas pemilik ya. Pos yang pertama yang ditampilkan dalam laporan ini adalah saldo akun pemilik pada awal periode ya. Kalau di sini kebetulan
solusinya masih 0 ya di awal periode, kemudian dia melakukan investasi, kemudian laba rugi yang diperoleh dari laporan laba rugi dimasukkan, ditambahkan, kemudian dikurangi dengan prive. Maka didapat modal akhir pada periode tersebut. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan ya, seperti yang ditampilkan di sini. Nah, ada aset, kemudian juga ada liabilitas dan juga ada ekuitas pemilik. Kita bahas satu-satu. Aset ya, aset itu terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap ya. Nah, aset lancar itu terdiri dari kas dan juga aset lainnya yang diharapkan akan dapat diubah menjadi uang tunai atau dijual kembali atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau kurang dari kegiatan operasi normal perusahaan ya, atau dalam 1 periode ya. Contohnya adalah kas, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Nah, untuk aset tetap itu dapat kita gunakan lebih dari 1 tahun dan nilainya biasanya menyusut seiring waktu. Ya, contohnya peralatan, ya, mesin, gedung, tanah, kendaraan juga termasuk ya, kendaraan. Ya. Nah, selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah jumlah utang perusahaan kepada kreditor. Terdiri dari 2 juga, ya, liabilitas lancar dan juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu pendek ya, biasanya 1 tahun atau kurang. Contohnya, utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ya. Selanjutnya adalah ekuitas pemilik. Ya, jadi ekuitas pemilik ini kalau di laporan posisi keuangan letaknya ada di bawah liabilitas. Kenapa? Karena liabilitas ini memiliki hak klaim pertama atas aset kita. Kemudian baru ekuitas. Makanya liabilitas di atas dan ekuitasnya di bawah. Total dari ekuitas pemilik ditambah dengan total liabilitas itu sama dengan total aset. Ya. Nah, jadi ada 2 akun ya istilahnya. Yang pertama adalah akun permanen, kemudian akun sementara. Akun permanen ya atau disebut juga akun real itu dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nah, akun-akun ini akan kita sertakan dari tahun ke tahun ya. Jadi laporan posisi keuangan kita ini akan digunakan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. Nah, sementara saldo akun-akun yang dilaporkan di laporan laba rugi ya, dan saldo akun prive pemilik itu tidak disertakan dari tahun ke tahun. Dan inilah yang disebut dengan akun sementara atau temporary account atau juga disebut dengan akun nominal ya. Nah, jadi akun sementara ini tidak disertakan terus ya karena hanya berkaitan untuk 1 periode. Ya, jadi akun ini hanya kita gunakan per periode saja. Ya. Selanjutnya adalah jurnal penutup ya. Jurnal yang memindahkan saldo akun sementara ke akun real. Ya, ini adalah fungsi dari jurnal penutup. Prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama, saldo akun pendapatan ya dipindahkan ke sebuah akun yang disebut dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian saldo akun beban juga kita pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian saldo ikhtisar laba rugi ini apakah laba atau rugi ya, itu juga dipindahkan ke modal pemilik ya. Kemudian saldo prive juga kita pindahkan ke modal pemilik. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama itu pendapatan ya. Yang pendapatan kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi ya. Ini hanya ikhtisar laba rugi ini juga akun sementara yang hanya muncul di akhir periode ya.
Jadi pendapatan kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi, kemudian beban juga kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Nah, selisih dari ikhtisar laba rugi ini ya, yaitu laba neto atau rugi neto akan kita pindahkan ke modal pemilik. Kemudian prive juga kita pindahkan ke modal pemilik ya. Nah, ini penjelasannya. Ikhtisar laba rugi atau income summary adalah akun sementara yang digunakan hanya pada saat akhir periode. Ya, pada awal penutupan tidak ada saldo ikhtisar laba rugi. Selama proses penutupan, ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikreditkan untuk jumlah-jumlah yang berbeda-beda. Kemudian pada akhir penutupan, ikhtisar laba rugi tidak akan memiliki saldo lagi karena kita tutupkan ke modal pemilik ya. Nah, jadi ikhtisar laba rugi ini memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo akun pendapatan dan beban. Jadi tujuannya kita ingin menutup beban ini dan ikhtisar laba rugilah sebagai akun perantaranya. Ya, maka dia disebut juga dengan akun clearing atau clearing account. Nah, ini adalah 4 jurnal penutup ya. Yang pertama itu pendapatan kita debit sebesar saldonya ya, pendapatan saldo normalnya kan dikredit. Untuk menutupnya kita debitkan. Nah, dan kita kreditkan ikhtisar laba rugi sehingga pendapatan kita menjadi 0. Kemudian semua beban kita kreditkan. Nah, kalau beban itu kebalikannya dari pendapatan ya. Saldo normalnya ada di debit. Untuk menutupnya kita kreditkan sebesar saldonya dan akan mendebit ikhtisar laba rugi sehingga beban kita nanti akan bernilai 0 di akhir periode. Kemudian ikhtisar laba rugi didebit sebesar saldonya dan mengkredit modal pemilik ya. Ini kalau kita memperoleh laba ya. Tapi kalau kita memperoleh rugi, maka ikhtisar laba ruginya akan dikredit dan modal pemiliknya akan didebit ya. Kemudian prive pemilik dikredit dan mendebit modal pemilik. Nah, jadi prive ini kan mengurangi modal pemilik. Nah, jadi untuk menutup prive ini yang merupakan saldo akun sementara, ya, kita tutup ke modal pemilik ya, maka modal pemilik kita akan berkurang. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Ya, ini yang perlu diingat dan sangat penting ya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu diawali dengan identifikasi transaksi ya. Ini yang pertama. Ya, membuat jurnal transaksi. Ya, kita buat jurnalnya, kemudian dari jurnal ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, dari buku besar kita akan membuat neraca saldo ya untuk menentukan saldo debit dan kreditnya sama. Kemudian setelah kita memperoleh neraca saldo yang belum disesuaikan, kita akan ngecek lagi ya jika ada data-data penyesuaian. Nah, jika ada, maka di sini juga ada proses kertas kerja ya. Kita menyiapkan kertas kerja dari penyesuaian ini ya. Sambil juga kita akan membuat jurnal penyesuaian ya. Kita buat jurnal penyesuaian, kemudian jurnalnya ini akan kita posting ke buku besar juga, dan kita siapkan juga neraca saldo yang disesuaikan, dan ini juga ada di dalam kertas kerja. Kemudian, jadi dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Nah, dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, nanti kita akan menyiapkan laporan keuangan ya, laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan juga laporan posisi keuangan. Setelah membuat laporan laba rugi, kita akan membuat ayat jurnal penutup. Nah, kemudian kita posting juga ayat jurnalnya ke buku besar, sehingga saldo-saldo sementara ya, akun-akun sementara itu akan dinolkan ya, kemudian baru kita siapkan neraca saldo setelah penutupan ya, dan neraca saldo setelah penutupan ini yang akan kita bawa ke periode berikutnya yang menjadi neraca awal.
ya. Nah, jadi ini ada ilustrasi ya, contoh siklus akuntansi ya. Namanya adalah Rahma Lulu yang menjalankan usaha konsultasi paruh waktu di rumahnya selama beberapa tahun. Pada tanggal 1 April 2016, Rahma memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara purna waktu yang selanjutnya dikenal dengan Rahma Consulting. Dan ini adalah transaksi-transaksinya, ya. Kita untuk analisis transaksi, cara menjurnal itu silakan dicek video saya sebelumnya, ya. Akan cek di kartu di atas, ya. Nah, ini adalah bagian akun untuk Rahma Consulting, ya. Ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal Rahma Lulu, prive Rahma Lulu, Ikhtisar Labarui, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan juga beban lain-lain. Ya, semua transaksi itu akan kita catat ke dalam jurnal dan juga kita pindahkan ke dalam buku besar, ya. Nah, ini adalah jurnalnya, ya. Adalah jurnalnya. Kemudian, nah, setelah ini kita akan menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, ya. Oke. Dan ini adalah neraca saldo yang belum disesuaikan, ya. Saya keep saja. Kemudian kita akan menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Jadi sebelum laporan kita siapkan, kita harus memutakhirkan dulu akun-akun, ya. Jadi ada 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian. Ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, yaitu piutang usaha, kemudian akruan beban atau beban yang masih terutang. Ini adalah data penyesuaian yang terjadi pada akhir periode, ya, 30 April 2016. Nah, jadi untuk menyiapkan laporan ini kita memerlukan kertas kerja. Jadi kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang disesuaikan, kemudian laporan keuangannya. Nah, kertas kerja akhir ini ya berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kertas kerjanya. Ya, jadi langkah-langkah membuat kertas kerja ini, pertama kita buatkan judulnya, ya. Kemudian kita tulis kertas kerja. Ini adalah kolom untuk kertas kerja akhir periode. Kemudian periodenya, ya, untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2015, ya. Kemudian dari neraca saldo yang belum disesuaikan, kita masukkan nilainya ke kolom yang ini, ya, kolom yang neraca saldo belum disesuaikan. Kita lihat, ya, neraca saldo tadi. Nah, ini, ya, jadi yang kita masukkan itu adalah neraca saldo ini, ya, neraca saldo yang belum disesuaikan. Kita masukkan kasnya berapa, kemudian piutang usahanya, perlengkapannya, sewa dibayar di muka, ya, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasinya, maaf ini salah, ya, akumulasinya masih 0, ya, kemudian utang usahanya, ya, pendapatan, ya, pokoknya kita sesuaikan dengan yang ada di neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, jadi setelah neraca saldo yang belum disesuaikan ini, kita kan melihat adanya data-data penyesuaian, ya, yang ini. Dan ini sudah kita jurnal juga. Oke, ini adalah jurnalnya. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam kertas kerja ini. Oke, sekarang kita masukkan terlebih dahulu beban asuransi, ya. Jadi muncul beban asuransi. Kita menjurnalnya yang ada di kolom
penyesuaian ya. Oke, bentar. Saya kasih insert dulu. Kita kasih insert dulu. Untuk menentukan ya, ini nomor berapa. Nah, sekarang kita pindahkan dari yang pertama ya, transaksi yang pertama, beban asuransi. Oke, beban asuransi. Ini ada beban asuransi. Kita kasih kode A, ya kita urutkan saja. Ini A. Kemudian nilainya Rp300.000. Rp300.000. Kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Maka di kolom penyesuaian ini kita kreditkan juga asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000. Seperti ini. Kemudian kita yang kedua adalah beban perlengkapan. Debitnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Oke, beban habis pakai ya di sini istilahnya. Harusnya ditulis juga beban perlengkapan ya. Kita sesuaikan aja dengan yang sudah di jurnal ya. Karena akuntansi itu harus konsisten. Beban perlengkapan. B, nilainya Rp850.000. Kita juga catat di sini. B. Kemudian transaksi yang ketiga adalah adanya penyusutan dari peralatan kita. Debitnya adalah beban penyusutan. Ini C 330. Kemudian kita kredit akumulasi penyusutan. Ya. Akumulasi penyusutan nilainya 330. Selanjutnya beban gaji ya, beban gaji. Jadi ada gaji yang belum dibayarkan, maka kita debitkan beban gaji. Ini D lagi ya. D beban gajinya 120.000. Maka muncul utang gaji. Ya, utang gaji. Ternyata di sini utang gaji belum ada ya. Kita tambahkan utang gaji. Utang gaji. Nomor D 120.000. Selanjutnya adalah beban sewa. Beban sewa FE ya. E. Beban sewa nilainya 1.600.000. Ya. Beban sewa dibayar di muka. Ini juga E 1.600.000. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka kita debitkan. Ya, artinya pendapatan ini sudah bisa kita akui ya. F lagi ya. F. Sebesar 2.500.000 sudah bisa kita akui. Oh, ini di debit ya. Pendapatan diterima di muka di debit. Kemudian kita kreditkan atau bertambah pendapatan honornya sebesar 2.500.000. Oke. Jurnal penyesuaiannya sudah selesai ya. Jadi ada 6 data atau ada 6 transaksi penyesuaian. Oke. Nah, kemudian dari sini ya, dari setelah penyesuaian kita peroleh, maka kita masukkan ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ya. Karena kita menggunakan Excel, jadi di sini bisa kita buat rumusnya. Atau kita langsung aja lah ya. Jadi, neraca saldo yang sudah disesuaikan, jika
Untuk kas tidak ada perubahan ya, maka nilainya sama. Kemudian untuk piutang usaha juga nilainya sama. Langsung saya ambil aja angkanya. Kemudian untuk perlengkapan. Nah, perlengkapan ini berkurang ya. Jadi ada kredit ya sebesar 850.000, maka 2.200.000 dikurang dengan 850.000. Maka nilai akhirnya adalah 1.350.000 ya. Kemudian sewa dibayar di muka, sama juga demikian. Ya, saya kopikan aja ini rumusnya ke bawah. Jadi nilai akhirnya 4.500.000. Sama juga asuransi dibayar di muka juga demikian. Ya, jadi asuransi dibayar di muka itu, oh salah, maaf. Ini harusnya, sebentar. Harusnya beban sewa, beban asuransi. Oke, ini kebalik ya. Harusnya di sini 1.600.000. Maaf ya. Ini harusnya 300.000 rupiah. Oke. Jadi asuransinya kurang 300, sewanya beban sewa yang berkurang 1.600.000. Oke. Oke. Untuk peralatan kantor itu masih tetap angkanya ya. Langsung kita pindahkan saja nilainya. Kemudian muncul akumulasi penyusutan 300.000. Kemudian utang usaha kita masih tetap sama ya, kita ambil aja. Kemudian utang gaji muncul 120.000. Kemudian pendapatan diterima di muka berkurang 2.500.000 ya. Jadi pendapatan ini kan masuk ke dalam liabilitas ya, karena penyesuaiannya ada yang di debit maka dia mengurangi. Oke, kemudian modal Rahma Lulu masih sama, tidak ada perubahan. Juga dengan prefill Rahma Lulu. Nah, untuk pendapatan bertambah ya. Bertambah. Oke. Bertambah. Oke. Kemudian untuk beban gaji ya. Dan di sini harus hati-hati, kita melihat saldo normal ya. Saldo normal akun itu di mana? Jadi walaupun ada muncul di debit atau di kredit, kita tetap harus melihat saldo normalnya di mana. Jadi untuk beban, saldonya normalnya adalah di debit, maka ada penambahan juga di debit sekitar 120.000. Ini kita kopikan aja ya biar cepat. Oke. Oke, mohon maaf tadi saya kelupaan menjumlahkan. Jadi debit kredit ini harus kita jumlahkan. Mulai dari neraca saldo belum disesuaikan ya, sampai ke sini. Oke, dan kita harus melihat hasilnya apakah seimbang ya antara debit dengan kredit. Jika terjadi kesalahan ya atau tidak seimbang, maka ada kesalahan, intinya harus dicek lagi. Di sini kita lihat jumlahnya sama, untuk neraca saldo belum disesuaikan sama ya, kemudian penyesuaian juga sama debit kreditnya, dan neraca saldo yang disesuaikan juga sama 57.200. Kita cek ya. Kita cek di sini. Oke, sama. Nah, dari sini kita akan pindahkan lagi ke laporan laba rugi. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui jenis akun tadi. Ya, jadi ada akun real dan juga ada akun sementara. Nah, kita masukkan kalau kas ya, kalau kas sampai ke peralatan kantor ya dan juga akumulasi itu masuk ke sisi debit ya, sisi debit, dan ini masuk ke laporan posisi keuangan karena ini adalah akun real. Kemudian ini akumulasi saldo normalnya ada di kredit
Ya, walaupun di laporan posisi keuangan dia masuk ke aset ya, tapi dia mengurangi aset. Oke, kita pindahkan ya nilai ini yang kita pindahkan. Yang kita pindahkan itu adalah yang ada di neraca saldo yang disesuaikan. Oke, kita pindahkan sampai ke utang, sampai ke modal lulu ya. Ya, sampai ke modal lulu itu adalah akun real ya. Ya, sampai ke prive juga ya. Prive juga masuk ke laporan posisi keuangan. Oke. Nah, pendapatan ya, mulai dari pendapatan itu masuk ke laporan laba rugi. Kemudian beban itu masuk ke laporan laba rugi juga. Nah, sekarang kita sudah memperoleh jumlahnya ya, jumlah dari sisi debit laba rugi, kemudian sisi kredit laba rugi, dan juga sisi debit laporan posisi keuangan, dan juga sisi kredit laporan posisi keuangan. Maka kita hitung selisihnya ya. Kita hitung selisihnya. Kalau kita lihat di sini yang lebih besar itu adalah sisi kredit ya. Kalau sisi kredit maka bisa kita indikasikan kita memperoleh laba ya. Jadi pendapatan itu lebih besar dari beban-beban. Oke. Sekarang kita cek, saya beri warna aja ya. Beri warna. Kita selisihkan juga. Oh, salah. Ini kalau jadi kita harus seimbangkan ya. Maka yang 18 juta ini kita letakkan di sisi debit ya. Kemudian untuk sisi laporan posisi keuangan kita selisihkan juga. Dan selisihnya harus sama. Oke, sama ya. 18.300.000. Jadi ini adalah laba netonya. Laba neto. Kita totalkan lagi. Totalkan lagi untuk laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Oke. Nah, kita lihat ya, ini jumlahnya sama. Yang sisi laporan laba rugi jumlahnya sama, dan laporan posisi keuangan juga jumlahnya sama. Nah, dari sini, langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangannya. Ini untuk laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi. Kita ini saja. Kita freeze ya. Nah, ini dia laporan laba rugi ya. Ini yang kita masukkan ke dalam laporannya. Ya, kita lihat di sini pendapatan jasa 23.450.000, kemudian kita masukkan utang gaji, utang sewa, utang perlengkapan, penyusutan, kemudian beban asuransi dan beban lain-lain. Jumlahnya sama ya. Kemudian kita jumlahkan beban dan kita kurangkan, maka kita peroleh laba neto sebesar 18.300.000. Nah, kemudian kita buatkan juga laporan ekuitas pemilik ya. Kita masukkan saldo awalnya, kemudian jika ada investasi ya, laba neto ini kita masukkan ke laba neto bulan berjalan. Kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan prive yang ada di sini ya, yang ada di laporan posisi keuangan. Kemudian diperoleh modal akhir Rahma Lulu 30 April 2016. Kemudian, nah kita siapkan juga laporan posisi keuangan. Nilainya kita lihat dari yang kolom laporan posisi keuangan ya.
Jadi kas kita itu 22.100.000, piutang usaha 3.400.000 ya ini. Ya, ini semua kita pindahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke. Kalau bisa dipahami. Nah, untuk jumlah modal dulu ini kita ambil dari laporan ekuitas pemilik ya. Jadi yang 42.300.000 ini kita ambil dari sini. Ya, dari sini. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan penutupan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan menutup semua akun-akun yang ada di jurnal penutup. Nah, jurnalnya adalah ini. Kita cek ya. Kita cek yang pertama kita harus menutup pendapatan ya. Kita lihat di sini. Jadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi ini yang akan kita tutup. Yang pertama ini kan di debit ya, di kredit ya, pendapatan ya, pendapatan honor ini ada di kredit, maka untuk menutupnya kita debitkan. Kemudian kita kreditkan ikhtisar laba rugi. Dan untuk yang beban-beban, ya beban-beban jumlahnya semuanya adalah 5.150 ya. Ini semua kita kreditkan dan kita debitkan ikhtisar laba rugi. Ya, kemudian dari ikhtisar laba rugi selisihnya, jadi selisih saldo ikhtisar laba rugi ini sebesar 18.300.000, cocok ya dengan yang kita peroleh. Maka kita pindahkan ke modal Rahma Lulu. Kemudian yang private juga demikian, kita tutup juga. Ya, kita kreditkan dan kita pindahkan ke modal Rahma Lulu. Ya. Nah, kemudian jurnal ini kita posting ke buku besar. Ya. Ini ada ref post ya, ini tandanya sudah kita posting. Ya. Kita tidak menjelaskan detail lagi cara mempostingnya. Silakan dicek lagi video sebelumnya, bisa diklik di kartu di atas ya. Kemudian kita siapkan neraca saldo setelah penutupan. Ya, nah di sini ini adalah neraca saldo setelah penutupan ya. Bisa diambil dari buku besar. Nah, ini adalah buku besarnya. Dapat dilihat ya, buku besarnya. Ya, ini sudah dikasih tanda ya, ada yang penyesuaian. Nah, jadi untuk yang penutupan ya, ini. Nah, untuk penutupan. Nah, ini. Jadi akun-akun ini ada akun modal penutupan ya. Ada yang bertambah dan juga ada yang berkurang. Yang bertambah ini adalah laba dan yang berkurang ini adalah private ya. Kemudian kita lihat akun private menjadi 0 ya. Nah, ini postingan dari jurnal penutup. Nah, ini adalah postingan dari jurnal penutup tadi yang kita pindahkan ke buku besar. Maka saldonya akun private jadi 0. Begitu juga ikhtisar laba rugi, ya beban semuanya sudah jadi 0. Ya, ini juga pendapatan ya, pendapatan sudah jadi 0. Beban gaji, beban asuransi, beban lain-lain sudah menjadi 0. Nah, maka yang kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun-akun real saja, ya seperti akun kas, ya akun kas ini, akun kas ya yang ini 22.100.000, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian peralatan kantor, akumulasi, dan seterusnya. Maka diperolehlah neraca saldo setelah penyusutan ini ya. Dan sisi debit dan juga sisi kreditnya juga harus sama. Oke, saya rasa cukup ya, semoga mudah dipahami. Jadi inilah siklus akuntansi. Nah, ini. Dan inilah siklus akuntansi ya yang harus dipahami, yang tadinya dimulai dari transaksi
identifikasi transaksi yang kita jurnal, kemudian kita pindahkan ke buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo, ya, neraca saldo. Kemudian neraca saldo ini menjadi neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, kemudian kita cek jika ada data penyesuaian, ya, ada 4 akun yang biasanya mengalami penyesuaian. Kemudian kita jurnal lagi, kita pindahkan lagi ke buku besar, dan diperoleh neraca saldo disesuaikan. Ini kita juga bisa bekerja dengan kertas kerja, ya. Kemudian jika sudah kita peroleh neraca saldo yang disesuaikan, kita bisa menyiapkan laporan keuangan. Dan baru setelah itu kita buat ayat jurnal penutupan, ya, atau ayat jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal, ya. Dan jangan lupa tetap dipindahkan ke buku besar, dan nanti akan kita buatkan neraca saldo setelah penutupan. Dan ini adalah neraca saldo awal periode berikutnya, ya. Saldo awal periode berikutnya. Oke. Saya rasa cukup. Semoga mudah dipahami dan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.